Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, tunggu, suara Cukwang Seng menyebar, menyebabkan ekspresi orang-orang yang hadir langsung berubah. Dengan kilatan kejutan di mata mereka, Suyan menoleh ke arah Cukwang Seng dengan sedikit kebingungan melintas di matanya. Apa yang ingin dilakukan orang ini? Li Yongzi mengerutkan kening. Tuan Muda Chu, bukankah lebih baik jika kita lupakan saja masalah ini? Cukwang Seng tersenyum tipis. Saya menghargai kebaikan Tuan Muda Ling. Tapi rasanya tidak menyenangkan kalau ada serigala yang selalu mengawasi Anda di sepanjang waktumu. Jadi hari ini saya berencana untuk mengakhiri masalah ini untuk selamanya. Sehingga tidak ada seorang pun yang akan terus mencari ancaman baginya. Mendengar hal ini, mata Li Yongzi berbinar. Apa maksud Tuan Muda Chu? Cukwang Seng tersenyum, mengalihkan pandangannya ke arah Guisi dan yang lainnya. Tuan Sekte Hantu, aku memberimu kesempatan untuk membalas dendam. Panggil para pembantumu untuk bergabung melawanku. Ketika suara itu terdengar, tidak hanya Suyan dan yang lainnya yang tercengang, tetapi bahkan Guisi sendiri juga langsung tercengang. Apa maksud orang ini? Mungkinkah dia ingin menantangnya dan Qiu Mingxi sendirian? Memikirkan hal ini, raut wajah Guisi tiba-tiba berubah. Sungguh takdir yang tak terduga. Orang-orang yang rela mati, ketua sekte ini selalu menyukai mereka. Saudara Chu, Li Yongzi juga terkejut saat berkata dengan tergesa-gesa. Cukwang Seng melambaikan tangannya dan berkata dengan suara lembut. Tuan Muda Ling, tidak perlu bicara lagi. Aku akan menyelesaikan masalahku sendiri. Lagi pula beberapa orang ini tidak dapat melakukan apapun terhadapku. Li Yongzi langsung terkejut. Orang ini begitu percaya diri. Kau tahu, bahkan jika dia menghadapi gabungan Guisi dan Qiu Mingxi, dia harus sangat berhati-hati. Lagi pula, keduanya bukanlah orang yang terkenal, tetapi mereka berdua juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Tuan Muda Chu, apakah Anda yakin tidak ingin mempertimbangkannya kembali? Cukwang Seng hanya tersenyum tipis sebagai jawaban. Meskipun tidak mengatakan apa-apa, makna di matanya terlihat jelas. Seperti kata pepatah, kalahkan gunung untuk menakuti harimau. Karena Guisi dan yang lainnya berinisiatif datang padanya, maka dia harus memberi mereka pelajaran untuk mencegah musuh yang bersembunyi yang mengawasinya sepanjang waktu. Melihat hal ini, Li Yongzi tidak berkata apa-apa lagi. Ia mundur beberapa langkah dan menunjukkan sikapnya dengan jelas. Bahwa dia tidak ada hubungan apapun antara dia dan Cukwang Seng. Alasan dia muncul hari ini adalah karena token persegi itu. Karena Cukwang Seng bersikeras melakukannya, dia sangat penasaran. Apakah pemuda yang lebih muda darinya ini benar-benar cakap atau hanya pamer keberanian? Cukwang Seng mengangkat kepalanya. Ia menatap Guisi dan Qiu Mingxi dengan tatapan dingin. Karena kalian di sini, kita harus bertarung satu sama lain. Bukankah begitu benar? Samar-samar ada niat membunuh terpancar dari tubuhnya. Langsung menyelimuti sekelilingnya. Mendengar hal ini, Guisi mencibir dengan tatapan dingin di matanya. Awalnya dia berencana untuk menyerah, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa orang ini akan mengambil inisiatif untuk memberinya mereka kesempatan. Oleh karena itu,
Wajar saja jika harus menolong orang lain. Saudara Q, karena dia begitu percaya diri, maka kita akan melakukan apapun yang dia inginkan. Guisi menatap Qiu Mingxi, lalu berkata dengan senyum muram. Qiu Mingxi mengangguk, dan aura yang awalnya ia tahan di sekelilingnya berangsur-angsur terlepas, membawa serta rasa penindasan yang kuat. Wajah Chu Guangsheng tetap tenang. Ia melirik Guisi dan dua lainnya, lalu tatapannya akhirnya jatuh pada Wusan. Tuan muda Wusan, silakan bergabung juga. Begitu kata-kata ini diucapkan, ekspresi Guisi langsung berubah lagi, dan pandangan jahat muncul di matanya. Anak ini benar-benar berpikir kematiannya tidak cukup cepat, dan sekarang dia bahkan memperhitungkan Wusan. Kakak Chu, wajah Zuyan langsung berubah. Awalnya, gabungan kekuatan Guisi dan Qiu Mingxi sudah sangat kuat. Kini, ditambah dengan bergabungnya Wusan, formasi ini membuatnya sedikit gugup. Chu Guangsheng melambaikan tangannya mencegah untuk berkata lagi. Matanya menyala-nyala, dan semangat juang yang kuat membuncah dari tubuhnya. Berhenti berbicara omong kosong, dan bergabunglah. Begitu dia selesai berbicara, dia melangkah ke depan. Dan suatu kekuatan mengerikan langsung melesat keluar, dengan dahsyatnya menyapu ke segala arah. Mata Guisi langsung menjadi fokus. Kekuatan anak ini telah meningkat pesat. Namun hari ini, dengan mereka bertiga bersatu, mereka tidak akan membiarkan orang ini membuat masalah apapun bagi mereka. Saudara Qiu, saudara Wu, gunakan seluruh kekuatan kalian untuk membuat bocah ini membayar kesombongannya. Guisi meraung dengan ganas, dan energi hantu di sekelilingnya langsung menyebar. Lalu berubah menjadi tangan hantu yang menampar ke depan. Cacing lonceng merah, daging di telapak tangan Wusan hancur, dan seekor serangga penyihir merah merangkak keluar lalu berlari lurus ke depan. Qiu Mingxi menggenggam kedua tangannya, dan cahaya ungu keabu-abuan berkumpul di telapak tangannya, lalu berubah menjadi bola ungu keabu-abuan. Dia menggoyangkan pergelangan tangannya, dan bola itu melesat langsung keluar. Langsung menembus ruang kemudian mengarah ke arah alis Chu Guangsheng. Pada titik ini, 3 serangan yang diluncurkan secara bersamaan. Fluktuasi aura yang kuat membuat Zuyan dan yang lainnya gemetar ketakutan. Dan hati mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak berdebar kencang. Liu Yingxi sedikit mengerit, matanya dipenuhi keraguan. Bisakah anak ini benar-benar menahan serangan ketiga orang itu? Di tengah tatapan ragu itu, Chu Guangsheng menghentakkan kakinya ke tanah, dan tanah pun langsung meledak. Sosoknya langsung berubah menjadi aliran cahaya, dan dia mengambil inisiatif untuk menyerang ketiga serangan itu. Dia hanya mengepalkan tangannya lalu meninju bola-bola abu-abu di tangan hantu itu. Terdengar suara ledakan keras, dan kedua serangan itu langsung diledakkan olehnya. Lalu berubah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, kemudian menghilang. Memanfaatkan kesempatan ini, ulat lonceng merah mendekat dengan cepat, dan hanya berjarak beberapa kaki darinya. Melihat ini, raut wajah muram terpancar di wajah Wusan. Jika cacing lonceng merah masuk ke tubuhnya, bahkan jika dia selamat, efektivitas tempurnya akan sangat berkurang. Jika mereka bertiga menyerang lagi, mereka pasti bisa mengalahkannya dengan mudah. Tetapi pada saat ini, cahaya perak tiba-tiba mekar di tengah alis Chu Guangsheng. Langsung berubah menjadi badai perak yang menerjang ke arah ulat lonceng merah. Badai perak itu langsung menyelimuti ulat lonceng merah. Dan kekuatan dahsyat langsung meletus, menghancurkan serangga penyihir itu menjadi bubuk. Terimalah gerakanku. Setelah menghajar 3 serangan,
Chow Kuang Seng tidak berhenti di situ. Ia malah tertawa terbahak-bahak dan langsung melancarkan pukulan yang dahsyat. Udara di depannya meledak dan 3 bayangan tinju berwarna merah keluar darinya, langsung menuju ke arah mereka bertiga. Bayangan tinju memancarkan fluktuasi aura yang kuat, menyebabkan udara di sekitarnya bergetar dan menciptakan riak. Mereka bertiga saling berpandangan. Ekspresi mereka langsung berubah muram. Kekuatan anak ini tiba-tiba meningkat pesat. Memikirkan hal ini membuat Guisi merinding ketakutan. Jika anak ini dibiarkan tumbuh lebih lama lagi, bukannya mereka juga akan bisa mengejarnya. Serang dengan seluruh kekuatanmu. Teriakan rendah terdengar dan niat membunuh yang mengerikan menyebar dari tubuh ketiga orang itu secara bersamaan. Bahkan saat mereka bertiga menggabungkan kekuatan, mereka semua merasakan ancaman yang kuat. 3 bayangan tinju merah darah melesat turun, dan kekuatan mengerikan itu bahkan mengguncang ruang di sekitarnya. Saat berikutnya, disertai suara gemuruh yang mengguncang bumi. Serangan gabungan yang dilancarkan oleh 3 orang itu bertabrakan dengan bayangan tinju merah darah. Dalam sekejap, tubuh keempat orang itu bergetar, lalu mereka mundur ratusan langkah. Pusaran pemakan jiwa, wajah Kiu Mingxi langsung muram. Segel di tangannya berubah dan cahaya ungu berkumpul, lalu berubah menjadi pusaran ungu di depannya. Pusaran itu berputar pelan, seakan-akan memiliki semacam daya melahap dahsyat yang dapat melahap segalanya. Terus maju, dia menyisingkan lengan bajunya, dan pusaran pemakan jiwa itu terbang keluar, menyelimuti Chow Kuang Seng secara langsung. Kilatan darah muncul di mata Chow Kuang Seng. Ia mengepalkan tangannya erat-erat, dan kekuatan dahsyat mengalir deras melalui anggota tubuh dan tulangnya. Lalu dia meninju pusaran ungu itu. Saat pukulan itu mendarat, pusaran ungu itu langsung berhenti berputar, dan kekuatan melahap di dalamnya telah dihancurkan oleh kekuatan yang mengerikan. Namun sebelum dia bisa mengatur nafas, 2 serangan dahsyatnya lain datang ke arahnya, mengarah langsung ke arah wajahnya. 10 segel iblis surgawi. Chow Kuang Seng membentuk segel dengan 1 tangan. Dan saat cahaya kemasan memenuhi udara, 2 segel emas bertabrakan satu sama lain, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas keluar. Aliran cahaya itu meledak, dan kekuatan serangan itu langsung hancur. Percikan cahaya memercik, menerangi ruangan. Chow Kuang Seng segera mundur, lalu mendarat 100 kaki jauhnya dari ketiga orang itu. Kemudian menatap mereka dengan wajah dingin. Dengan ketiga orang ini bergabung, bahkan praktisi puncak Ranah Ying yang tingkat 8 pun akan kesulitan melawannya. Memang agak sulit baginya untuk menghadapi mereka saat ini. Akan tetapi, ini bukan berarti dia tidak mempunyai cara untuk menang. Dengan kilatan cemerlang di matanya, Chow Kuang Seng menyisingkan lengan bajunya, dan badai spesial membengkak melawan angin, menyelimuti mereka bertiga. Pada saat yang sama, dia mundur dengan cepat. Saat berikutnya, energi iblis menyebar dari tubuhnya, dan langsung berubah menjadi kristal hitam di telapak tangannya. Wajah Chow Kuang Seng tampak tenang. Ia segera membentuk segel dengan tangannya, dan sinar cahaya gelap melesat keluar dari kristal hitam itu, lalu berkumpul di satu titik di langit. Ruang itu langsung hancur berkeping-keping, dan energi iblis yang mengerikan menyembur keluar, lalu menyebar dengan liar ke seluruh arah. Kembangkan tubuh iblis dan panggil patung iblis. Chow Kuang Seng tiba-tiba menghentakkan segel di tangannya, dan tampaknya tersalurkan ke dalamnya ruang rusak itu.
menyebabkan roh-roh iblis yang tak terhitung jumlahnya meraung. Tak lama kemudian, gelombang pasang menyapu, dan dua patung iblis besar terbentuk darinya, berdiri di tepi ruang yang rusak. Dalam sekejap, aura iblis yang tak terlukiskan menyelimuti dunia, dan semua orang memandang dengan wajah ketakutan. Chu Guangsheng menarik nafas dalam-dalam. Ia menatap badai angkasa yang berguncang dengan hebat, dan cahaya iblis tiba-tiba berkilat di matanya. Menyatu padaku, dia berteriak dengan suara yang dalam, dan kedua patung iblis itu bergetar pelan. Lalu jatuh kemudian menghantam sosok muda di bawah. Setelah ledakan keras, energi iblis yang dahsyat langsung melonjak, dan sesosok muda perlahan keluar darinya. Mobil matanya yang gelap bagaikan jurang iblis, memancarkan cahaya yang mengerikan. Pada saat ini, badai luar angkasa terbuka, memperlihatkan tiga sosok yang terluka. Ketika mereka melihat Chu Guangsheng saat ini, pupil mata mereka langsung mengecil, dan rasa takut menyerbu hati mereka. Orang ini telah menjadi sangat kuat. Ekspresi terkejut terpancar di wajah Li Yinglusi. Ia menatap sosok seperti iblis itu lalu bergumam dalam hati. Fluktuasi aura yang mengerikan. Latihan fisik macam apa yang sedang dilakukan orang ini? Chu Guangsheng menginjakkan energi iblis yang terus melonjak. Tatapan matanya mengunci pada tiga orang Guisi. Matanya dipenuhi dengan cahaya dingin. Dia melambaikan tangannya, lalu badai luar angkasa terbang dan mendarat di tangannya. Keseruan baru saja dimulai. Chu Guangsheng menyengir jahat, dan seringnya dengan menonjokkan energi iblis. Sosoknya tiba-tiba melesat keluar dan menggenggam erat badai luar angkasa itu dengan kedua tangannya. Untuk menggunakan sebagai senjata, lalu menghantamkan ke arah tiga orang di bawahnya. Wusan adalah orang pertama yang menghadapi serangan itu. Ketika badai luar angkasa itu menghantamnya, tubuhnya terpental mundur dan jeritan memilukan terdengar. Wusan terhempas dalam satu pukulan. Chu Guangsheng mengalihkan pandangannya ke arah Guisi. Ia mengayunkan badai luar angkasa di tangannya, lalu menghantamnya ke arah Guisi. Ekspresi Guisi langsung berubah. Dengan Wusan sebagai contoh, energi hantu memenuhi tubuhnya dan langsung menenggelamkannya. Badai luar angkasa itu datang, namun melesat dan hanya menghantam tanah dengan keras. Setelah ledakan keras, asap dan debu mengepul, dan sebuah lubang besar yang dalam muncul dari tanah. Retakan menyebar liar di sekitar lubang, menutupi tanah seperti jaring-jaring laba-laba. Guisi yang muncul 1000 kaki jauhnya saat melihat lubang besar itu langsung menghela nafas dalam-dalam. Dengan keringat dingin membasahi dahinya, bagaimana kekuatan orang ini bisa begitu dahsyat? Serangan yang tampak sederhana ini ternyata memiliki daya rusak yang mengerikan. Sekarang giliranmu. Chu Guangsheng mengabaikan Guisi. Ia mengalihkan pandangan kepada Qiu Mingxi. Dengan cahaya dingin muncul di matanya. Mobil mata Qiu Yingxi langsung mengecil. Kini ia akhirnya menyaksikan kekuatan fisik mengerikan bocah ini. Tepat ketika ia bertarung sendirian, dia hanya memiliki peluang menang kurang dari 30%. Kekuatan tempur orang ini mungkin mendekati tingkat ke-9 Rana Yin-Yang. Memikirkan hal ini, Qiu Mingxi melambaikan lengan bajunya. Dan cahaya ungu keabu-abuan menyapu, langsung berubah menjadi serangkaian penghalang untuk melindunginya. Ia segera mundur, tidak berani menghadapi serangan itu secara langsung. Badai luar angkasa menerjang, dan penghalang ungu abu-abu itu langsung meledak. Hanya dalam sekejap mata, separuhnya hancur oleh badai luar angkasa. Melihat ini, pupil mata Qiu Mingxi tiba-tiba mengecil.
Kalian berdua masih berdiri di sana. Kalau aku kalah, hidup kalian juga akan kalah. Dia tidak memiliki cara untuk melarikan diri seperti Guisi. Jadi dia tidak bisa menghindari serangan ini. Jadi saat ini dia hanya bisa memilih untuk menghadapinya secara langsung. Lonceng roh ungu. Hiu Mingsi menggertakkan giginya dan tangannya berubah dengan cepat. Cahaya abu-abu yang tak berujung langsung berkumpul. Lalu berubah menjadi lonceng ungu raksasa di sekelilingnya. Melihat ini, Guisi dan Wusan saling berpandangan. Dan mereka langsung turun ke dalam lonceng raksasa itu. Mereka bertepuk tangan, lalu menuangkan kekuatan mereka keluar lonceng roh ungu. Lonceng roh ungu langsung bergetar dan ukurannya membesar dengan cepat. Dalam sekejap, ukurannya menjadi 1000 kaki. Bagaikan gunung ungu yang berdiri di antara langit dan bumi. Wajah Cukuangseng tetap tenang. Badai perak di tangannya menghantam lonceng raksasa ungu itu. Saat keduanya bertabrakan, suara benturan yang menggelegar bergema di angkasa. Dan gelombang kejut yang dahsyat menyebar, langsung menghantam dengan dahsyat ke segala arah. Terima kasih.